Bab 291, Bawahan. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Saya pulang. Xiao Tian berkata ketika dia melangkah ke ruang tamu. Ye Xueyin yang berada di kamarnya segera berlari ke ruang tamu ketika dia tahu bahwa Xiao Tian telah kembali ke rumah. Dan seperti yang biasa dia lakukan, saat Ye Xueyin berada di depan putranya, dia langsung melompat ke pelukannya dan berkata, "Tian, selamat datang di rumah." "Aku pulang, Ibu." Xiao Tian tersenyum sebelum berjalan menuju sofa dan meletakkan ibunya di atasnya. Ye Qingyu, yang sedang menonton TV, menoleh ke arah keponakannya dan bertanya, "Kemana kamu pergi tadi?" Alih-alih langsung memberikan jawaban, Xiao Tian mencium bibirnya dan duduk di sisi kirinya. "Ada hal penting yang harus kulakukan." Xiao Tian tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus karena dia tahu mereka akan marah jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Meskipun Ye Qingyu masih penasaran, tetapi karena Xiao Tian tidak ingin memberitahunya, dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. "Tian, kenapa orang-orang itu membuat masalah di perusahaanmu? Apakah kamu membuat masalah dengan mereka?" Ye Xueyin bertanya tiba-tiba. "Tidak." Xiao Tian menggelengkan kepalanya. "Aku bahkan tidak tahu siapa mereka." "Jangan bilang, dalang dari semua yang terjadi pada perusahaanmu adalah orang-orang yang mempunyai bisnis di bidang yang sama denganmu. Mereka melakukan semua ini karena perusahaanmu berkembang pesat dan banyak menarik pelanggannya." Ye Qingyu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran seperti ini, tapi dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik. "Aku pikir juga begitu, dari apa yang dia alami di kehidupan sebelumnya." Xiao Tian memiliki kecurigaan tentang siapa dalang di balik semua yang terjadi di perusahaannya. Pertama, Feng Ao lah yang membayar geng itu. Kedua, orang yang mendukung Feng Ao. Dan yang terakhir adalah orang yang mempunyai usaha di bidang yang sama dengannya. Xiao Tian hanya bisa menebak siapa mereka dan hanya bisa menunggu Lan Ruoxi memberinya informasi tentang mereka nanti. "Tian, kamu harus berhati-hati mulai sekarang." Ye Xueyin takut hal seperti ini akan terjadi lagi di perusahaannya. Untungnya, Xiao Tian sedang pergi ketika orang-orang itu menimbulkan masalah di perusahaannya, jika tidak, dia yakin putranya akan terluka juga. "Baiklah." Xiao Tian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sebelumnya, Xiao Tian telah memutuskan untuk menjadikan geng Blue Eyes Lotus sebagai bawahannya agar mereka dapat melindungi perusahaan dan tokonya di masa depan. Tentu saja, Xiao Tian juga akan menyewa pengawal atau pembunuh profesional di masa depan karena, menurutnya, memiliki geng Blue Eyes Lotus sebagai bawahannya masih belum cukup. Kemudian Xiao Tian, ibunya, dan bibinya berbicara hingga pukul 23.30 sebelum akhirnya, mereka menuju kamar Xiao Tian dan tidur. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung berangkat ke perusahaannya setelah sarapan bersama ibu dan bibinya karena ingin menunggu geng Blue Eyes Lotus datang ke perusahaannya. Yang mengejutkannya, ketika Xiao Tian sampai di perusahaannya, anggota geng Blue Eyes Lotus sudah menunggu kedatangannya. Dan seperti kemarin, mereka semua mengenakan pakaian biasa seolah-olah bukan anggota geng. Untungnya, Lan Ruoxi dan Zhao Sheng telah berbicara dengan polisi. Meskipun Xiao Tian tidak tahu bagaimana mereka bisa membuat polisi menghentikan penyelidikan, Xiao Tian senang karena dengan itu, perusahaannya bisa kembali normal. Namun, Xiao Tian merasa kesal di saat yang sama karena setiap kali dia mendapat masalah, dia membutuhkan bantuan Zhao Sheng atau Lan Ruoxi. "Saya tidak bisa selalu bergantung pada mereka." Xiao Tian berpikir dalam hati. Karena Xiao Tian tidak ingin orang lain mengetahui tentang mereka, dia membawa mereka ke halaman belakang perusahaan. Xiao Tian memberitahu mereka bahwa karena mereka adalah bawahannya sekarang, mereka harus menjaga perusahaan dan tokonya setiap hari secara rahasia dan segera melaporkan kepadanya jika ada sesuatu yang mencurigakan. Tentu saja, Xiao Tian juga akan memberi mereka fasilitas itu nanti. Xiao Tian berjanji kepada mereka bahwa selama mereka setia dan mengikuti kata-katanya, dia akan memberi mereka perlengkapan yang lebih baik dan memperlakukan mereka dengan baik. Xiao Tian juga memberitahu mereka bahwa mereka dapat tinggal di markas mereka, tetapi jika dia membutuhkannya, mereka harus segera membantunya. Anggota geng Blue Eyes Lotus terkejut setelah mendengar kata-katanya. Sebelumnya, mereka mengira Xiao Tian hanya akan memberi mereka perintah tanpa mempedulikan mereka. Meski mereka masih tidak menyukainya, namun setelah mendengar kata-katanya, anggota geng Blue Eyes Lotus bisa melihatnya dengan lebih baik.
Kuharap tidak ada satupun dari mereka yang akan mengkhianatiku nanti. Cepat atau lambat aku akan membuat mereka setia kepadaku. Xiao Tian tahu bahwa mereka sangat tidak menyukainya. Mereka menjadi bawahannya karena seseorang akan memukuli mereka sampai mati jika tidak melakukannya. Xiao Tian mengerti bahwa memiliki bawahan yang tidak setia tidak berarti apa-apa. Akan lebih berbahaya lagi bagi orang-orang yang penting baginya, jadi Xiao Tian ingin menjadikan mereka bawahan setianya. Jika Xiao Tian terus memaksa mereka untuk mengikuti setiap kata-katanya tanpa memperlakukan mereka dengan baik, dia tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan menikamnya dari belakang. Setelah berbicara selama beberapa menit, diputuskan bahwa anggota geng Blue Eyes Lotus akan menjaga perusahaan dan tokonya secara rahasia, dan Xiao Tian akan memberi mereka fasilitas nanti. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Xiao Tian menyuruh mereka pergi sebelum dia masuk perusahaan dan mulai bekerja. Meski hanya ada beberapa karyawan yang bekerja hari ini, Xiao Tian tidak mempermasalahkannya. Setidaknya perusahaannya masih bisa memproduksi desain pakaian. Karena Xiao Tian tidak ingin karyawannya merasa takut saat bekerja, dia memberitahu mereka bahwa ada beberapa orang yang menjaga perusahaan. Tentu saja Xiao Tian tidak memberitahu karyawannya bahwa orang yang menjaga mereka adalah geng yang menyebabkan masalah di perusahaannya. Saat ini, Xiao Tian merasa beruntung ketika anggota geng Blue Eyes Lotus membuat masalah di perusahaannya, mereka menyembunyikan wajah mereka dengan topeng. Jika tidak, Xiao Tian tidak akan bisa membuat mereka menjaga perusahaannya secara terbuka. Sebelumnya, Xiao Tian menyuruh anggota geng yang menjaga perusahaan untuk dibagi menjadi dua tim. Yang pertama adalah menjaga mereka secara terbuka, dan yang lainnya adalah membela mereka secara rahasia. Xiao Tian membagi mereka menjadi dua tim karena ingin para karyawannya mengetahui bahwa sekarang ada orang yang menjaga mereka sehingga mereka tidak perlu merasa takut lagi, atau setidaknya bisa mengurangi rasa takut di hati mereka. Karena Xiao Tian ingin tahu apakah Lan Ruoxi telah mendapatkan informasi tentang siapa yang membebaskan Feng Hao dari penjara atau tidak, dia langsung pergi ke Red Flower Bar. Setelah Xiao Tian tiba di Red Flower Bar, dia memberitahu orang-orang Lan Ruoxi bahwa dia ingin bertemu dengannya. Salah satu dari mereka segera membimbing Xiao Tian ke ruang tamu khusus sebelum menuju kamar Lan Ruoxi. Tidak lama setelah Xiao Tian duduk di sofa, seorang wanita cantik dewasa memasuki ruang tamu khusus. Tuan Muda Xiao, apa yang membawamu ke sini hari ini? Saya ingin tahu apakah Anda sudah mendapatkan informasi tentang siapa yang membebaskan Feng Hao dari penjara atau belum? Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Seperti biasa, Lan Ruoxi duduk di pangkuan Xiao Tian dan menatapnya. Tentu saja, saya sudah mendapatkan informasinya. Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Tidak, Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu tidak duduk di pangkuanku sekarang? Xiao Tian tidak tahu mengapa Lan Ruoxi selalu duduk di pangkuannya setiap kali dia datang menemuinya. Dalam pertemuan pertama mereka, dia tidak bersikap seperti itu, tetapi setelah dia setuju untuk tidak membunuh Liu Ning, Lan Ruoxi mulai bertingkah liar seolah-olah dia selalu ingin mesra dengannya atau menjadikannya miliknya. Meskipun Xiao Tian tahu Lan Ruoxi sering mengucapkan kata-kata manis kepada orang-orang yang memiliki status penting di Shanghai, namun menurut informasi dari orang-orangnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh tubuhnya karena, di matanya, tidak ada satupun yang layak untuk disentuh tubuh. Dan di sini, dia selalu duduk di pangkuannya setiap kali mereka bertemu. Hal ini membuat Xiao Tian penasaran dan waspada setiap kali dia bersamanya. Ini juga salah satu alasan mengapa Xiao Tian tidak pernah mencoba merayu Lan Ruoxi juga, karena dia ingin tahu wanita seperti apa dia. Kenapa dia selalu ingin dekat dengannya? Apakah kamu tidak ingin aku duduk di pangkuanmu? Lan Ruoxi membuat ekspresi sedih seolah dia telah menyakiti perasaannya. Aku suka duduk di pangkuanmu, jadi aku akan terus melakukan ini. Xiao Tian menatap matanya selama 3 detik sebelum akhirnya bertanya, apakah kamu mencoba merayuku? Alih-alih memberinya jawaban, Lan Ruoxi malah bertanya padanya. Bagaimana menurutmu? Karena Xiao Tian ingin tahu mengapa dia selalu berusaha dekat dengannya, dia memutuskan untuk mengujinya. Kemudian Xiao Tian meraih dagunya dan mencium bibirnya. Saat dia menciumnya, Xiao Tian menatap matanya karena dia ingin tahu tentang reaksinya. Dikatakan bahwa orang dapat melihat perasaan orang lain melalui matanya. Itulah mengapa ketika Xiao Tian sedang mencium Lan Ruoxi, dia menatap matanya. Perasaan terkejut yang mendalam muncul di wajahnya. Mata Lan Ruoxi melebar karena terkejut.
Dia tidak menyangka Xiao Tian akan tiba-tiba menciumnya. Xiao Tian tidak menghentikan ciumannya dan terus menempelkan bibirnya ke bibirnya karena dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan nanti. Yang mengejutkannya, Lan Ruoxi tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Hal ini membuat Xiao Tian bertanya-tanya. Karena tidak ada gunanya menciumnya lagi, Xiao Tian memutuskan untuk menghentikan ciumannya. Lan Ruoxi langsung terkikik dan berkata, "Hehe. Apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba mencium bibirku? Apa kamu merasa terangsang karena ada wanita cantik dan seksi yang duduk di pangkuanmu?" "Iya, apalagi saat aku melihat bibir cantikmu." Xiao Tian masih merasakan kelembutan bibirnya dengan jelas. Itu sebabnya dia tiba-tiba ingin menciumnya lagi, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lan Ruoxi kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Xiao Tian dan berbisik, "Jika kamu mau, kita bisa pergi ke kamarku sekarang. Kamu tahu." Meskipun Xiao Tian ingin sekali berhubungan seks dengan Lan Ruoxi, namun saat itu, dia sedang tidak mood untuk melakukan itu karena dia hanya ingin mengetahui orang yang telah membantu Feng Hao. "Mari kita kesampingkan pembicaraan ini." Xiao Tian memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. "Jadi, siapa itu?" "Itu Mingsa." Lan Ruoxi langsung menjawab. "Dia berasal dari keluarga kelas atas. Dia memiliki beberapa restoran dan hotel. Tahukah kamu mengapa dia membantu Feng Hao?" Xiao Tian bertanya. "Dulu, Feng Hao membantu putranya ketika saingan perusahaannya menculik putranya." Lan Ruoxi langsung menjawab. "Mengapa dia tidak membantu Feng Hao saat kita menghancurkan perusahaan Feng Hao?" Xiao Tian penasaran mengapa Mingsa tidak membantu Feng Hao ketika dia dan yang lainnya membuat masalah di perusahaan Feng Hao. "Mungkin karena dia tidak berada di Tiongkok," jawab Lan Ruoxi. "Dari informasi, Mingsa sedang berada di luar negeri bersama keluarganya, saat mereka membuat masalah di perusahaan Feng Hao. Apakah kamu ingin menimbulkan masalah di perusahaannya? Apa maksudmu dengan itu? Kenapa aku harus membuat masalah di perusahaannya? Aku hanya ingin tahu siapa yang membantu Feng Hao keluar dari penjara dan menyelidikinya. Jika orang itu tidak melakukan hal buruk padaku, aku akan melakukan hal itu sama." Xiao Tian memiliki prinsip bahwa jika seseorang tidak pernah membuat masalah padanya, dia akan melakukan hal yang sama, tetapi jika seseorang menyusahkannya, dia akan menghancurkan orang itu. "Apa aku seburuk itu di matamu?" "Ya, karena kamu adalah iblis yang menyamar." Lan Ruoxi langsung menjawab dalam pikirannya. Bagus, menurutnya, lebih baik tidak bermusuhan dengan keluarga kelas atas karena bisa berakibat fatal bagi perusahaan Xiao Tian atau orang-orang penting baginya. "Aku akan membuat anggota geng mengawasinya. Jika dia terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan saya tidak peduli apakah dia berasal dari keluarga kelas atas atau tidak. Aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat." Xiao Tian berpikir dalam hati. Lan Ruoxi tiba-tiba teringat sesuatu. Karena alasan ini, dia langsung bertanya, "Tuan Muda Xiao, apa yang kamu lakukan pada Feng Hao? Dan di mana dia sekarang?" Karena Lan Ruoxi tidak meminta orang-orangnya untuk mengikuti mereka, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Xiao Tian terhadap Feng Hao atau kemana mereka membawa Feng Hao. "Dia berada di penjara keluarga Zhao." Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. "Lebih baik jika kamu tidak tahu apa yang aku lakukan padanya." "Penjara keluarga Zhao," Lan Ruoxi berkata dengan heran. Lan Ruoxi tidak pernah mengira mereka akan membawa Feng Hao ke penjara keluarga Zhao. Rumor mengatakan, jika seseorang dimasukkan ke dalam penjara keluarga Zhao, mereka tidak akan pernah keluar kecuali anggota keluarga Zhao membebaskan orang tersebut atau Tuhan telah mengambil nyawa orang tersebut. Dan itu hanya berlaku bagi anggota keluarga yang mempunyai pengaruh kuat terhadap keluarga. Bagi anggota keluarga yang tidak memiliki pengaruh dalam keluarga, mereka tidak memiliki keistimewaan tersebut. Mereka bahkan tidak diizinkan masuk penjara. Lan Ruoxi tahu bahwa Zhao Sheng memiliki hak istimewa untuk masuk penjara karena dia jenius dalam seni bela diri. Kakek Zhao Sheng bahkan memperlakukannya secara khusus. "Jadi, apa yang kamu lakukan pada Feng Hao sebelum memasukkannya ke penjara keluarga Zhao?" Karena Xiao Tian tidak memberitahunya tentang hal itu, dia memutuskan untuk bertanya lagi. Xiao Tian tidak menyangka Lan Ruoxi masih ingin tahu apa yang telah dia lakukan pada Feng Hao. Tetapi karena dia pikir akan lebih baik jika dia tidak mengetahuinya, Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lan Ruoxi kecewa ketika Xiao Tian masih tidak ingin memberitahunya tentang hal itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa,
jadi dia menyerah. Karena Xiao Tian ingin tahu apakah Mingsa ada hubungannya dengan semua yang terjadi di perusahaannya atau tidak, dia segera menelepon Chun Hua. Awasi Mingsa, dan jika dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, segera beritahu saya. Dipahami, jawab Chun Hua. Setelah Xiao Tian meninggalkan Red Flower Bar, dia pergi ke taman universitas untuk menemui Zhao Sheng. Mereka berbicara beberapa menit sebelum akhirnya, Xiao Tian tiba-tiba ingin bertemu Feng Hao. Karena Xiao Tian tidak akan bisa memasuki penjara keluarga Zhao sendirian, Zhao Sheng menemani Xiao Tian menemui Feng Hao. Setelah berkendara beberapa menit, mereka akhirnya sampai di penjara keluarga Zhao. Tuan muda, beberapa penjaga berkata serempak ketika mereka melihat Zhao Sheng memasuki penjara. Zhao Sheng hanya tersenyum pada mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Tian dan Zhao Sheng terus berjalan hingga akhirnya mereka mencapai sel penjara tempat Feng Hao ditahan. Di dalam sel penjara terdapat wastafel dan toilet di sisi kanan sel, sedangkan kasur terletak di sisi kiri sel penjara. Saat ini, Feng Hao sedang duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Feng Hao terus melihat ke depan tanpa ekspresi dan tidak bereaksi saat melihat Xiao Tian di depannya. "Yo, Feng Hao, aku datang menemuimu," kata Xiao Tian saat dia berada di depan Feng Hao. Feng Hao mengabaikan Xiao Tian seolah-olah dia tidak tahu bahwa Xiao Tian dan Zhao Sheng ada di depannya. Saat ini, Feng Hao sudah seperti orang tanpa jiwa lagi. Namun hal itu wajar karena hidupnya telah hancur. Dari perusahaan, keluarga, dan terlebih lagi, istri cantiknya kini telah menjadi kekasih pria lain. Tak hanya itu, mereka bahkan sempat melakukan hubungan intim di hadapannya. Namun yang sulit dipercaya adalah istrinya sangat menikmati saat berhubungan seks dengan pria lain di depannya. Segalanya terlalu berat untuk ditanggung Feng Hao. Dia ingin menyiksa Xiao Tian juga, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melakukan itu karena dia sekarang berada di sel penjara keluarga Zhao. Feng Hao memahami bahwa tidak ada yang akan membantunya lagi karena tidak ada yang ingin menjadi musuh keluarga Zhao. Feng Hao tidak menyangka hidupnya akan hancur dalam sehari. Dia sendiri bahkan tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan. Dan kenapa hal itu harus terjadi padanya. Dia tidak pernah menyusahkan Xiao Tian, Zhao Sheng, dan Lan Ruoxi, jadi mengapa mereka menghancurkan hidupnya? Itulah pertanyaan yang ingin dia ketahui jawabannya. Namun, berapa kali dia memikirkannya, Feng Hao masih belum bisa menemukan jawabannya karena menurutnya, dia tidak pernah menyusahkan mereka sama sekali. Zhao Sheng menepuk bahu Xiao Tian dan berkata, dia sudah seperti ini sejak dia berada di sel penjara. Tidak ada gunanya menyiksanya lagi karena dia telah mencapai batas kemampuannya. Aku tahu, ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajah Feng Hao, dia mengerti bahwa Feng Hao telah mencapai batasnya, dan dia tidak akan bisa menyiksanya lagi. Setelah melihat Feng Hao sekitar 10 menit, Xiao Tian dan Zhao Sheng pergi. Xiao Tian dan Zhao Sheng pergi ke restoran bambu dan berbicara selama beberapa menit sebelum akhirnya kembali ke rumah. Namun, ketika Xiao Tian sedang dalam perjalanan menuju rumahnya, dia tiba-tiba ingin bertemu Lin Xingxue. Karena alasan ini, dia membeli banyak coklat sebelum bepergian ke rumah Lin Xingxue. Tanda hubung 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 tanda hubung. Tok, tok, tok. Xiao Tian mengetuk pintu dengan senyuman di wajahnya. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dewasa membukakan pintu. "Tian, masuklah." Ketika Xiao Tian tidak melihat Feng Yu, dia segera meraih pinggang Lin Xingxue dan ingin mencium bibirnya. Namun, ketika bibir mereka begitu dekat satu sama lain, Feng Yu tiba-tiba muncul. Lin Xingxue langsung terkikik saat Xiao Tian menghentikan aktivitasnya. Saat ini, Lin Xingxue tahu bahwa Xiao Tian tidak akan menciumnya karena dia selalu mempertimbangkan perasaan putrinya. Jika putrinya tidak menyukai sesuatu, Xiao Tian tidak akan melakukan apapun yang tidak disukai putrinya. Itulah mengapa Xiao Tian tidak pernah mencium atau memeluknya setiap kali putrinya bersama mereka karena putrinya masih belum menerima hubungan mereka. Tapi ini membuat Lin Xingxue bahagia karena, dengan ini, dia tahu bahwa Xiao Tian sangat mencintainya. Dia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mencium atau memeluknya setiap kali putrinya bersama mereka. Meskipun terkadang Lin Xingxue sedikit kecewa juga, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia hanya berharap putrinya segera menerima hubungan mereka sehingga dia tidak perlu menunggu Feng Yu tidur atau saat Feng Yu tidak ada di rumah hanya untuk bermesraan dengannya. Dan dugaan Lin Xingxue benar karena ketika Xiao Tian melihat Feng Yu, dia langsung berhenti memeluknya dan tidak mencoba menciumnya lagi. Lin Xingxue hampir tertawa saat melihat sudut bibirnya bergerak-gerak. Lin Xingxue tahu Xiao Tian kecewa. Itu sebabnya dia mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, "Kamu bisa memeluk dan menciumku nanti saat Yuer tidur, jadi jangan sedih." Xiao Tian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Lin Xingxue akan mengatakan hal seperti itu padanya. Xiao Tian mulai menyeringai ketika dia tahu Lin Xingxue ingin dia mencium atau memeluknya juga. Itu sebabnya Xiao Tian juga berbisik di telinganya, "Jadi, kamu ingin aku mencium dan memelukmu ya? Bagaimana dengan yang lainnya?" Setelah mendengar kata-katanya, wajah Lin Xingxue memerah dan segera mencubit pinggangnya. Tentu saja, Lin Xingxue mengerti apa yang dimaksud Xiao Tian dengan hal lain. "Hai," Xiao Tian berusaha untuk tidak menangis ketika Lin Xingxue tiba-tiba mencubit pinggangnya karena dia sudah menduga dia akan melakukan hal seperti itu. Lin Xingxue terkikik gembira saat Xiao Tian berusaha untuk tidak menangis. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Feng Yu selalu berada di sisi mereka karena dengan itu, dia bisa mengganggunya kapanpun dia mau, dan Xiao Tian tidak akan pernah melawan atau menghukumnya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berjalan menuju Feng Yu dan memberikan coklat. "Yu kecil, kakak ini, sudah membeli coklat tadi. Ini, ambillah." "Xiao Tian, kamu harus membeli makanan ringan lain saat kamu datang ke rumahku lagi. Kenapa kamu selalu membeli coklat? Setidaknya, belikan aku yang lain." Meskipun Feng Yu mengatakan itu, dia tetap mengambil coklatnya. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak ketika Feng Yu masih mengambil coklat itu setelah mengatakan hal seperti itu. Tetapi Xiao Tian menyadari bahwa dia harus membeli sesuatu yang lain-lain kali. Karena Feng Yu sangat menyukai coklat, Xiao Tian mengira dia akan senang jika dia membawakan coklat setiap kali dia datang ke rumah mereka, tapi dia salah. "Pikiranku tidak bekerja dengan baik ketika berhubungan dengan anak-anak." Dengan pemikiran tersebut, Xiao Tian memutuskan untuk membeli sesuatu yang lain saat dia datang ke rumah mereka lagi. Feng Yu kemudian meraih tangan kanan ibunya dan berkata, "Ibu, ayo kita ke ruang tamu." Baiklah, ketika Lin Xingxue menyadari Xiao Tian tidak mengikuti mereka, dia menghentikan langkahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi ke ruang tamu." "Tidak," Xiao Tian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah mereka melangkah ke ruang tamu, mereka langsung duduk di sofa. Dan seperti biasa, Feng Yu duduk di antara ibunya dan Xiao Tian. Meskipun Feng Yu mulai menerima hubungannya dengan ibunya, dia tetap tidak ingin melihat ibunya dan Xiao Tian bermesraan di hadapannya. Feng Yu tahu mengapa Xiao Tian tidak pernah meninggalkan rumahnya sebelum dia tidur. Namun, karena menurutnya Xiao Tian sangat menyayangi ibunya dan ibunya selalu bahagia saat berada di dekat mereka, Feng Yu mulai memberi mereka waktu untuk berduaan. Bahkan ada kalanya ia berpura-pura tertidur agar bisa membiarkan mereka menghabiskan waktu berduaan di ruang tamu. Dan yang membuatnya senang adalah Xiao Tian tidak pernah mencoba merayu atau mesra dengan ibunya saat dia bersama mereka. Xiao Tian bahkan selalu memperhatikannya. Itu sebabnya Feng Yu mulai menerima hubungannya dengan ibunya. Saat Feng Yu sedang memakan coklat, dia melihat ke arah Xiao Tian dan berkata, "Xiao Tian, karena aku tidak ingin kamu membawa coklat lagi, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu beli saat kamu mengunjungi rumahku lagi." "Apa itu?" Xiao Tian senang ketika Feng Yu bermaksud memberitahunya apa yang harus dia beli karena dengan itu, dia tidak perlu memikirkan apa yang harus dia beli sebelum datang ke rumah mereka. "Belikan aku es krim dan kue." Feng Yu langsung menjawab, "Baiklah." Bagi Xiao Tian, es krim dan kue mudah didapat, jadi dia tidak mempermasalahkannya. "Berapa banyak es krim dan kuenya?" "Aku tidak mau banyak. Beli saja 1 kue Black Forest dan 5 es krim." Karena Feng Yu juga menyukai es krim, dia pikir 1 es krim saja tidak cukup. Itulah mengapa dia meminta Xiao Tian untuk membelikannya 5 es krim saat dia mengunjungi rumah mereka lagi. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata Feng Yu. "Apa, 5 es krim tidak banyak?" Dia merasa sulit mempercayai apa yang dia dengar. Dia baik-baik saja jika Feng Yu ingin dia membelikannya 5 es krim.
Tapi yang membuatnya hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar adalah Feng Yu berkata bahwa 5 es krim tidaklah banyak. Tidak hanya itu, dia bahkan ingin dia membelikan kue Black Forest-nya juga. Bisakah kamu memakan semuanya nanti? Feng Yu masih anak-anak, jadi perutnya masih kecil. Mengesampingkan kue Black Forest, Xiao Tian bahkan bertanya-tanya apakah dia boleh makan 5 es krim atau tidak. Tentu saja, Xiao Tian tidak mengatakannya dan hanya menganggukkan kepalanya karena jarang sekali Feng Yu memintanya membelikan sesuatu untuknya. Itu sebabnya dia langsung setuju. Baiklah, Lin Xingxue, di sisi lain, tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata putrinya dan melihat ekspresi wajah Xiao Tian. Lin Xingxue tahu Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-kata putrinya. Tentu saja, Lin Xingxue tidak mengatakan apapun kepada mereka karena itu adalah pemandangan yang menarik ketika Xiao Tian mencoba yang terbaik untuk menyenangkan putrinya. Kemudian mereka menonton TV sambil juga ngobrol tentang banyak hal. Xiao Tian senang dengan ini karena dia merasa hubungannya dengan Feng Yu menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Mereka bahkan berbicara beberapa kali, dan dia selalu menjawab semua pertanyaannya. Hal ini membuat Xiao Tian tidak bisa menahan senyum bahagia karena dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia tidak perlu menunggu sampai Feng Yu tertidur jika dia ingin mesra dengan Lin Xingxue. Tidak lama setelah itu, waktu yang ditunggu-tunggu Xiao Tian akhirnya tiba. Feng Yu tertidur. Xiao Tian sangat senang sampai dia berkata, ya, dia sedang tidur, di kepalanya berulang kali. Tentu saja, Xiao Tian tidak menunjukkannya di wajahnya karena dia harus menjaga citra baiknya. Setelah Lin Xingxue memasukkan putrinya ke kamarnya, dia segera kembali ke ruang tamu. Dia tahu Xiao Tian senang setelah mengetahui putrinya sedang tidur sekarang. Sebenarnya dia juga senang karena dia juga ingin bermesraan dengan Xiao Tian sejak dia masuk ke rumahnya. Namun, karena putrinya bersama mereka, dia tidak dapat melakukan itu. Karena betapa bahagianya dia, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya ketika dia melihat Lin Xingxue berjalan mendekat ke arahnya. Karena alasan ini, dia ingin membuatnya duduk di pangkuannya. Namun yang mengejutkannya, Lin Xingxue duduk di pangkuannya atas kemauannya sendiri. Karena ini saat yang tepat untuk menggodanya, Xiao Tian segera berkata, apa ini? Apakah kamu begitu ingin bermesraan denganku? Lin Xingxue mencubit hidungnya dan tersenyum. Aku tahu kamu akan membuatku duduk di pangkuanmu, jadi aku memutuskan untuk duduk di pangkuanmu. Apakah kamu bahagia sekarang? Ya. Siapa yang tidak suka kalau pacarnya duduk di pangkuan mereka? Xiao Tian yakin semua pria akan menyukainya, karena mereka tidak hanya bisa ngobrol, tapi mereka juga bisa memeluk dan merasakan hangatnya tubuh pacarnya. Itu adalah salah satu momen indah bagi semua pria. Bahkan ada kata-kata yang menyatakan bahwa banyak pria yang berharap bisa mati dalam pelukan kekasihnya karena bagi pria, pelukan pacarnya adalah salah satu tempat terbaik untuk kembali. Sekarang aku sudah duduk di pangkuanmu. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Lin Xingxue percaya bahwa Xiao Tian akan menciumnya karena setiap mereka bertemu, Xiao Tian selalu menciumnya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menciumnya setiap kali mereka sendirian. Namun, itu bukan hanya untuk Xiao Tian tetapi untuk Lin Xingxue juga. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu karena sebenarnya dia berharap Xiao Tian akan menciumnya, terutama di bibirnya. Tentu saja, Lin Xingxue tidak akan mengatakannya secara langsung, karena dia adalah seorang wanita dan dia pikir mencium pacarnya adalah tugas pria, bukan sebaliknya. Aku sedang tidak ingin melakukan apapun saat ini. Aku hanya ingin berbicara sambil memelukmu seperti ini. Kali ini, Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya ingin mengobrol dengannya sambil merasakan hangatnya tubuhnya. Dia bahkan tidak berniat menciumnya. Jawabannya sangat mengejutkan Lin Xingxue. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan segera mencium bibirnya, tapi dia salah. Meskipun Lin Xingxue sedikit kecewa tetapi dia juga bahagia. Dia tiba-tiba meletakkan kepalanya di bahu kanannya dan berkata, Tian, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Sue kecil. Meskipun Xiao Tian tidak tahu kenapa Lin Xingxue tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, tapi Xiao Tian sangat senang dengan kata-katanya. Meski hanya 4 kata sederhana, tapi bagi Xiao Tian, itu adalah kata-kata penting. Kata-kata yang sangat penting hingga ia berharap akan diucapkannya lagi ketika sudah tua nanti. Kemudian mereka membicarakan banyak hal sambil tetap pada posisi yang sama. Setelah berbicara dengan Lin Xingxue sekitar 1,5 jam,
Xiao Tian kembali ke rumah karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.30. Karena Xiao Tian mengira ibu dan bibinya sedang tidur, dia menutup dan mengunci pintu dengan hati-hati sebelum menuju kamarnya. Yang mengejutkannya, ketika dia masuk ke kamarnya, dia melihat ibu dan bibinya tertidur lelap. Tidak hanya itu, bahkan ada jarak di antara mereka seolah-olah mereka telah menyiapkannya untuknya sebelum tidur. Setelah Xiao Tian mengganti pakaiannya, dia merangkak ke tempat tidur dengan hati-hati karena dia tidak ingin membangunkan ibu dan bibinya. Namun meski begitu, ibu dan bibinya tetap terbangun saat hendak berbaring telentang. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berkata, "Maaf telah membangunkan kalian berdua." "Tian, kamu sudah kembali." Ye Qingyu, yang berada di sisi kanannya, berkata. "Ya," jawab Xiao Tian sebelum mencium kening bibinya. Ketika Ye Xueyin melihat apa yang dilakukan putranya, dia segera mencibir bibirnya dan berkata, "Tian." Meskipun ibunya tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ketika Xiao Tian melihat dia cemberut, dia tahu bahwa dia ingin ciuman di bibir. Setelah tersenyum melihat betapa lucunya tingkah ibunya, Xiao Tian mencium bibirnya selama 3 detik sebelum menghentikan ciumannya. "Ayo tidur lagi." "Tidak," karena putranya telah mencium bibirnya, Ye Xueyin segera memeluk lengan kirinya dan menutup matanya. Seperti yang dilakukan kakak perempuannya, Ye Qingyu juga melakukan hal yang sama sebelum menutup matanya. Ia senang karena bisa tidur sambil merangkul lengan kanan keponakannya. Tidak lama setelah itu, mereka tertidur. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung berangkat ke kampus karena ada kelas pagi. Seperti biasa, Xiao Tian berbicara dengan Zhao Sheng di University Garden selama beberapa menit sebelum akhirnya dia pergi ke perusahaannya. Begitu Xiao Tian sampai di kantornya, dia segera menelepon Si Fei dan Lin Xingxue. "Apakah kamu butuh sesuatu, adik?" Si Fei berkata ketika dia berada di depan Xiao Tian. "Duduklah di sofa dulu. Aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian berdua." Setelah Lin Xingxue dan Si Fei duduk di sofa, Xiao Tian mulai menjelaskan alasan mengapa dia memanggil mereka ke kantornya. "Saya tahu ada kekacauan yang cukup besar di perusahaan 2 hari yang lalu, namun karena para karyawan hanya mengalami luka ringan dan hampir semuanya sudah kembali bekerja hari ini, saya rasa sudah saatnya kita membicarakan perkembangan perusahaan lagi." Jadi, karena Xiao Tian tidak mengatakannya dengan jelas, Si Fei dan Lin Xingxue tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. "Saya ingin membuka beberapa cabang, karena perusahaannya berkembang dengan lancar." Xiao Tian berpikir sudah waktunya membuka cabang lagi. Untuk membesarkan perusahaannya, Xiao Tian perlu membuka beberapa cabang agar pendapatan perusahaannya jauh lebih besar dari sebelumnya. "Saya setuju dengan itu," Si Fei dan Lin Xingxue berkata serempak. Mereka juga berpikir sudah waktunya untuk membuka cabang kembali. Dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan hingga saat ini, sudah lebih dari cukup untuk membuka 3 atau 4 cabang. Jadi, jika perusahaan bisa memperoleh keuntungan lebih dengan membuka beberapa cabang, tidak ada alasan untuk tidak membuka cabang. "Berapa cabang yang ingin kamu buka?" Si Fei bertanya. Alih-alih memberinya jawaban, Xiao Tian bertanya padanya, "Berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam beberapa bulan terakhir? Dan menurut Anda, berapa banyak cabang yang bisa kita buka dengan uang itu?" Xiao Tian tidak ingin membuka terlalu banyak cabang sekaligus. Ia perlu mengetahui terlebih dahulu berapa keuntungan yang diperoleh perusahaannya, karena jika tidak dipikirkan matang-matang dan hanya membuka banyak cabang sekaligus, hal itu bisa menjadi bumerang baginya nantinya. Itulah mengapa Xiao Tian ingin mengetahui keuangan perusahaan sebelum memutuskan berapa banyak cabang yang akan mereka buka. Karena Si Fei tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, dia segera pergi untuk mengambil data sebelum akhirnya kembali ke kantor Xiao Tian lagi. Ketika Xiao Tian membaca datanya, dia berasumsi bahwa mereka bisa membuka 4 cabang tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. "Mari kita buka 4 cabang. Di mana kamu ingin membukanya?" Lin Xingxue bertanya. Xiao Tian telah memikirkannya sebelumnya, jadi dia segera menjawab, 2 cabang di Beijing, 2 di distrik Wanhui. "Bagaimana menurut Anda?" "Ini ide cemerlang karena kami masih belum memiliki cabang di distrik Wanhui." Si Fei kemudian melihat ke arah Lin Xingxue. "Bagaimana menurutmu?" "Aku pikir juga begitu." Lin Xingxue menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Sempurna, ayo kita iklankan di website perusahaan seperti dulu, agar bisa menekan biaya produksi." Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu yang penting.
Setelah ini salah satu dari kalian pergi menemui pemilik gedung ini karena waktu sewanya hampir habis. Aku suka tempat ini, jadi aku ingin membeli tempat ini. Karena perusahaan telah memperoleh begitu banyak keuntungan dalam beberapa bulan terakhir, Xiao Tian berpikir akan lebih baik untuk membeli gedung tersebut. Baiklah, Si Fei dan Lin Xingsui berkata serempak. Karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Lin Xingsui dan Si Fei kembali ke kantor mereka untuk bekerja lagi. Ketika Xiao Tian sendirian di kantornya, dia mengambil ponsel cerdasnya dan menelepon Chun Hua. Apa hasil penyelidikannya? Semuanya normal, Pak. Dia belum melakukan sesuatu yang mencurigakan sampai sekarang. Chun Hua langsung menjawab. Terus awasi dia, meskipun Mingsa masih tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, Xiao Tian ingin memastikan bahwa Mingsa benar-benar tidak terlibat dalam apa yang terjadi di perusahaannya. Dimengerti, Tuan, jawab Chun Hua. Setelah itu Xiao Tian menutup telepon dan mulai bekerja kembali. Karena Xiao Tian ingin tahu apakah Lan Ruoxi mendapatkan informasi tentang dalang di balik semua yang terjadi di perusahaannya atau tidak, dia memutuskan untuk meneleponnya. Halo Tuan Muda Xiao, Anda ingin bertanya tentang dalang kekacauan yang terjadi di perusahaan Anda bukan? Xiao Tian tidak pernah meneleponnya jika tidak ada hubungannya dengan informasi, jadi Lan Ruoxi tahu alasan mengapa Xiao Tian tiba-tiba meneleponnya. Terkadang, Lan Ruoxi bahkan bertanya-tanya apakah dia tidak cukup menarik di mata Xiao Tian. Banyak pria yang ingin dekat dengannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dan di sini ketika Lan Ruoxi ingin dekat dengan Xiao Tian, dia selalu mengabaikannya. Meskipun Xiao Tian selalu memperlakukannya dengan baik, namun Lan Ruoxi tahu bahwa dia selalu menjaga jarak dengannya seolah-olah dia hanya ingin menjalin hubungan bisnis dengannya. Lan Ruoxi percaya jika itu pria lain, mereka akan segera mencoba yang terbaik untuk menidurinya, tetapi Xiao Tian berbeda. Dia tahu Xiao Tian tampan dan memiliki banyak wanita. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Xiao Tian selalu mengabaikan wanita cantik seperti dia. Ya, Xiao Tian menjawab dengan jujur. Bagaimana hasilnya? Apakah orang-orangmu menemukan sesuatu? Tidak, kami masih belum tahu siapa mereka. Lan Ruoxi telah mencoba yang terbaik untuk mencari tahu siapa dalangnya, tetapi selalu sia-sia. Setiap kali mereka menemukan petunjuk, petunjuk itu tiba-tiba menghilang atau orang yang memiliki petunjuk itu tiba-tiba meninggal. Tidak apa-apa, menurut informasi dari geng Blue Eyes Lotus, mereka berasal dari keluarga kelas atas, jadi wajar jika orang-orang Lan Ruoxi kesulitan mencari tahu tentang mereka. Namun, Xiao Tian percaya bahwa dia akan mengetahuinya cepat atau lambat karena, dalam pandangannya, mereka akan menimbulkan masalah lagi baginya. Itulah mengapa Xiao Tian menyuruh bawahannya untuk menjaga perusahaan dan tokonya agar ketika mereka bergerak lagi, Xiao Tian akan mengetahuinya. Selama Xiao Tian mengetahui tentang mereka, akan lebih mudah untuk menanganinya, karena jika dia memiliki informasi tentang mereka, akan ada banyak cara untuk membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan di perusahaannya. Haruskah aku meminta bantuan Xiao Sheng? Tapi Lan Ruoxi akan marah jika aku melakukan itu karena aku setuju untuk membiarkan dia menanganinya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah itu, Xiao Tian menutup telepon dan mulai bekerja kembali. Namun, tidak lama setelah itu, Yun Xin Er tiba-tiba meneleponnya. Halo, kakak perempuan Yun. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu sibuk? Karena hari ini Yun Xin Er punya waktu luang, dia ingin bertemu Xiao Tian. Meskipun Yun Xin Er tahu tidak ada yang terjadi pada Xiao Tian, tapi dia ingin memastikan Xiao Tian baik-baik saja dengan melihat kondisinya dengan matanya sendiri. Itu sebabnya dia meneleponnya ketika dia punya waktu luang. Aku di kantorku sekarang. Xiao Tian langsung menjawab, apakah Anda ingin bertemu dengan saya? Mari kita bertemu di Danau Jinlan. Karena selalu bertemu di Taman Pelangi, Yun Xin Er tiba-tiba ingin bertemu dengannya di tempat lain. Danau Jinlan. Setelah mendengar perkataannya, Xiao Tian tiba-tiba teringat bibinya karena beberapa hari yang lalu, dia pergi ke Danau Jinlan bersamanya. Baiklah, jam berapa? Kamu ingin kita bertemu? Bagaimana kalau sekarang? Yun Xin Er bertanya. Baiklah, karena Xiao Tian telah selesai mengerjakan pekerjaan pentingnya, dia setuju untuk segera bertemu dengan Yun Xin Er. Kemudian Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke tempat parkir. Setelah berkendara beberapa menit, Xiao Tian akhirnya sampai di Danau Jinlan. Yang mengejutkan, Yun Xin Er telah menunggu kedatangannya.
Tadinya Xiao Tian mengira dialah orang pertama yang sampai di Danau Jinlan, karena setiap mereka berjanji bertemu, Xiao Tian selalu menjadi orang pertama yang tiba di tempat kesepakatan. Saat Yun Xin Er melihat Xiao Tian, dia segera berjalan ke arahnya. Namun, alih-alih mengatakan sesuatu padanya, Yun Xin Er berjalan mengelilinginya sambil menatapnya dengan hati-hati seolah dia sedang mencari sesuatu di tubuhnya. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat melihat apa yang dia lakukan. Dia tahu alasan dia berjalan mengelilinginya adalah karena dia ingin tahu apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dengan ini, Xiao Tian mengerti bahwa Yun Xin Er sangat khawatir ketika dia mengetahui bahwa beberapa orang telah menyebabkan masalah di perusahaannya. Tapi yang membuatnya menghela nafas adalah dia tidak mempercayai kata-katanya ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Tentu saja, Xiao Tian tidak mempermasalahkannya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak terjadi apa-apa padaku, jadi kamu tidak perlu melakukan ini. Setelah memastikan tidak terjadi apa-apa pada Xiao Tian, Yun Xin Er memeluk lengan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah bangku kayu. Ayo duduk di sana. Baiklah. Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Setelah mereka duduk di bangku kayu, Xiao Tian bertanya, mengapa kamu ingin bertemu di tempat ini? Karena kita selalu bertemu di Taman Pelangi, jadi aku ingin bertemu denganmu di tempat lain. Yun Xin Er memberinya jawaban yang jujur. Meskipun Taman Pelangi adalah tempat yang spesial bagi mereka berdua, namun Xiao Tian juga berpikir akan lebih baik jika bertemu di tempat lain sesekali. Jadi, kenapa kamu tiba-tiba ingin bertemu denganku? Apa kamu merindukanku? Adikku, aku tahu kamu sangat merindukanku. Itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk bertemu denganku, meskipun Yun Xin Er merindukan Xiao Tian, tapi dia tidak mau mengatakannya. Dia tidak hanya menyangkalnya, dia bahkan memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Xiao Tian sangat ingin bertemu dengannya. Xiao Tian tidak menyangka Yun Xin Er akan mengatakan hal seperti itu. Namun, Xiao Tian tidak berusaha menyangkalnya dan memutuskan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Ya, aku merindukanmu. Sungguh. Xiao Tian kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya. Terutama rasa bibir cantikmu. Alih-alih tersipu atau merasa malu, Yun Xin Er malah terkikik dan berkata, hehe. Aku tidak akan membiarkanmu mencium bibirku hari ini. Ah, benarkah? Meskipun Yun Xin Er mengatakan hal seperti itu, Xiao Tian yakin jika dia ingin mencium bibirnya, dia tidak akan menolak karena dia telah mengatakan hal seperti itu berkali-kali sebelumnya tetapi, pada akhirnya, dia selalu membiarkannya menciumnya. Ya, Yun Xin Er menganggukkan kepalanya. Kemudian Xiao Tian dan Yun Xin Er membicarakan banyak hal sambil berpegangan tangan. Mereka bertahan di Danau Jinlan hingga pukul 17 sebelum akhirnya kembali ke rumah. Meskipun Yun Xin Er berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Xiao Tian mencium bibirnya, tetapi pada akhirnya Xiao Tian mampu mencium bibirnya. Tak hanya itu, mereka bahkan sempat berciuman mesra. Tentu saja, mereka berciuman mesra di dalam mobilnya karena Xiao Tian tidak ingin orang lain melihat dia melakukan French kiss dengan penyanyi terkenal. Setelah Xiao Tian tiba di rumah, dia mandi. Seperti biasa, Xiao Tian menghabiskan malam itu mengobrol dan tertawa bersama ibu dan bibinya hingga akhirnya mereka tidur di kamarnya. Keesokan harinya, Xiao Tian mengadakan pertemuan dengan Si Fei dan Lin Xingxue di kantornya. Mereka berdiskusi kapan akan melakukan survei lokasi dan persiapan apa saja yang harus mereka lakukan. Hasil pertemuan tersebut adalah Xiao Tian akan mensurvei lokasi di Beijing sedangkan Lin Xingxue dan Si Fei akan melakukan hal yang sama di distrik Wanhui. Mereka sepakat akan meninjau lokasi tersebut lusa. Ketika Si Fei ingin kembali ke kantornya, Xiao Tian tiba-tiba berkata, Fei, tunggu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Si Fei berbalik dan berjalan menuju Xiao Tian sebelum akhirnya duduk di sofa di sebelahnya. Apa itu? Karena Xiao Tian hanya ingin membicarakan sesuatu dengan Si Fei, Lin Xingxue segera kembali ke kantornya. Ayo belikan rumah untukmu dan Liu Ning hari ini. Xiao Tian berpikir akan lebih baik membelikan mereka rumah sebelum pergi ke Beijing karena dengan itu Liu Ning dan Si Fei bisa hidup nyaman. Apakah kamu benar-benar ingin membeli rumah hari ini? Tapi nanti kamu akan membuka beberapa cabang, jadi menurutku lebih baik beli rumah nanti. Meskipun Si Fei senang Xiao Tian ingin membelikannya rumah, tapi menurutnya, akan lebih baik untuk membelinya nanti.
Si Fei tidak ingin Xiao Tian menyia-nyiakan uangnya seperti itu karena dia masih bisa tinggal bersama Liu Ning di apartemennya. Karena Xiao Tian punya cukup uang untuk membelikan mereka rumah, dia pikir akan lebih baik jika melakukannya dengan cepat. Tidak, ayo beli hari ini. Si Fei tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Xiao Tian dengan saksama. Sebenarnya si Fei dan Liu Ning masih bisa menunggu, tetapi karena Xiao Tian bersikeras membelikan mereka rumah hari ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, kemudian Xiao Tian dan si Fei pergi ke apartemennya karena mereka ingin membawa Liu Ning bersama mereka. Setelah beberapa menit berkendara, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Liu Ning yang sedang menonton TV segera bangkit dari sofa ketika seseorang mengetuk pintu. Kakak si Fei, Xiao Tian, kenapa kalian berdua ada di sini? Ini adalah waktu kerja, jadi Liu Ning penasaran mengapa Xiao Tian dan si Fei tidak ada di perusahaan. Ayo beli rumah hari ini. Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Seperti si Fei, Liu Ning terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan membelikan mereka rumah secepat itu. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Liu Ning tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berkata, ayo pergi sekarang. Ah, Liu Ning tiba-tiba tersadar. Baiklah, biar aku ganti baju dulu. Saat Liu Ning sedang mengganti pakaiannya, si Fei dan Xiao Tian menunggu di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, Liu Ning keluar dari kamar dan berkata, saya siap. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka pergi ke agen real estate. Ketika mereka memasuki gedung, agen real estate menyambut mereka dengan senyuman di wajahnya. Karena Liu Ning dan si Fei tidak ingin Xiao Tian mengeluarkan banyak uang untuk membelikan mereka rumah, mereka memilih rumah biasa. Awalnya, Xiao Tian menolak dan ingin membelikan mereka rumah yang lebih baik, tetapi karena mereka bersikeras menginginkan rumah biasa, Xiao Tian tidak punya pilihan selain setuju. Kebetulan rumah itu letaknya tidak jauh dari apartemen si Fei. Hal ini membuat mereka semakin ingin membelinya karena akan lebih cepat dan mudah dalam memindahkan barang-barangnya nantinya. Kemudian mereka pergi untuk melihat interior dan eksterior rumah. Rumah itu dilindungi pagar besi berwarna putih setinggi 1,5 meter. Meski halaman depannya tidak besar, namun si Fei dan Liu Ning sangat menyukainya. Bahkan mereka berencana menanam berbagai jenis bunga di halaman depan nantinya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka langsung melihat sofa berwarna merah di ruang tamu dengan lukisan matahari terbenam tergantung di dinding. Di ruang tamu juga terdapat sofa dengan TV di depannya. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur dan setiap kamar tidur memiliki kamar mandi pribadi. Setelah Liu Ning dan si Fei memeriksa dapur dan ruang makan, mereka mengangguk puas. Mereka mengira rumah itu cocok untuk mereka, jadi mereka tidak mau mencari rumah lain. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajah mereka, dia tahu bahwa mereka sangat mencintai rumah itu. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk membelinya. Setelah semuanya selesai, Xiao Tian membantu Liu Ning dan si Fei memindahkan barang-barang mereka. Karena Liu Ning dan si Fei memiliki banyak barang, mereka membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan semuanya. Saat ini, mereka sedang duduk di sofa ruang tamu. Tubuh mereka dipenuhi keringat dan rasa lelah terlihat di wajah mereka. Karena berkeringat, mereka merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mandi. Awalnya, mereka mandi di toilet yang berbeda. Namun, Xiao Tian tiba-tiba memiliki pikiran yang kotor. Itu sebabnya dia memasuki kamar mandi Liu Ning. Karena pintunya tidak terkunci, Xiao Tian bisa masuk dengan mudah. Tindakannya sangat mengejutkan Liu Ning. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan memasuki kamar mandinya. Tapi dia tidak marah pada Xiao Tian dan bahkan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Awalnya mereka hanya berendam bersama di bak mandi. Namun, ketika Xiao Tian melihat payudara indahnya mengambang di air, Xiao Tian mau tidak mau meremasnya. Hal ini membuat Liu Ning berteriak menggoda. Karena Xiao Tian pernah berhubungan seks dengannya sebelumnya, Liu Ning tidak menghentikannya dan hanya mengerang. Segera api nafsu berkobar di dalam tubuh mereka. Karena itu, mereka langsung berhubungan seks di kamar mandi. Karena ayam besar Xiao Tian terus mengenai rahimnya, Liu Ning menangis semakin keras. Dia bahkan tidak lagi peduli apakah si Fei dapat mendengar erangannya atau tidak, karena yang ada di pikirannya hanyalah kesenangan dan kesenangan. Liu Ning tidak menyangka hal pertama yang mereka lakukan setelah membeli rumah adalah berhubungan S3 kilodetik di kamar mandi. Tentu saja Liu Ning tidak mempermasalahkan hal itu,
karena dia akan mengabulkan keinginan Xiao Tian, termasuk berhubungan S3 kilodetik dengannya kapanpun dia mau. Karena Liu Ning terus mengerang dan erangannya semakin keras, Si Fei yang sedang berendam di bak mandi segera bergegas menuju kamar mandi Liu Ning. Si Fei bahkan tidak mengeringkan tubuhnya dan segera berlari ke kamar mandi Liu Ning karena yang ada di pikirannya adalah berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian. Ketika Xiao Tian melihat Si Fei memasuki kamar mandi, dia hanya tersenyum karena dia tahu dia akan datang setelah mendengar erangan Liu Ning. Tak lama kemudian, mereka bertiga berhubungan S3 kilodetik di kamar mandi selama beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti. Karena Xiao Tian masih ingin berendam di bak mandi, Liu Ning dan Si Fei keluar duluan dan menonton TV di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ruang tamu dalam keadaan telanjang. Tindakannya membuat Liu Ning dan Si Fei terkejut. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah dia duduk di sofa dan bersikap normal seolah-olah telanjang adalah hal yang biasa dilakukan. Xiao Tian, kenapa kamu telanjang? Liu Ning bertanya. Saya tidak punya pakaian untuk dipakai. Karena pakaiannya ada di mesin cuci, Xiao Tian tidak punya apa-apa untuk dipakai. Karena alasan ini, dia telanjang. Karena mereka telah melihat tubuh telanjangnya berkali-kali, Xiao Tian tidak mempermasalahkannya dan bersikap normal. Hal ini membuat Si Fei dan Liu Ning tidak bisa lagi berkonsentrasi menonton TV. Meski baru saja berhubungan S3 kilodetik tadi, namun saat melihat kemaluannya yang luar biasa, tiba-tiba mereka merasa terangsang kembali. Tentu saja, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Namun meski begitu, ketika Liu Ning dan Si Fei sedang menonton TV, mau tak mau mereka terus mencuri pandang ke ketiga maluannya setiap beberapa detik sekali. Xiao Tian, yang tahu apa yang mereka lakukan, berpura-pura tidak menyadarinya dan hanya tertawa dalam pikirannya. Dia ingin tahu siapa di antara mereka yang pertama kali tenggelam dalam nafsu. Oleh karena itu, dia melebarkan kakinya lebih lebar dan menyandarkan punggungnya ke sofa agar mereka bisa melihat kemaluan dan rambut kemaluannya dengan lebih baik. Detik berubah menjadi menit dan 15 menit telah berlalu sejak Xiao Tian duduk di sofa. Namun dia tetap bersikap normal dan menikmati acara TV tersebut. Si Fei yang sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya lagi, segera berlutut di antara kaki Xiao Tian sebelum akhirnya meraih ketiga maluannya. Tak hanya itu, ia bahkan menjulurkan lidah merah jambunya dan mulai menjilati ujung ketiga maluannya. Saat Si Fei menjilati ketiga maluannya, Xiao Tian terus menonton TV tanpa melihatnya. Dia tahu cepat atau lambat, mereka akan kehilangan nafsu. Liu Ning, di sisi lain, melihat apa yang sedang dilakukan Si Fei dengan saksama. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menonton TV, karena api nafsu telah membara di dalam tubuhnya. Namun, Liu Ning masih bisa menahan diri. Itu sebabnya dia masih tidak melakukan apapun dan hanya melihat apa yang Si Fei lakukan. Karena Si Fei ingin membuat penis Xiao Tian ereksi lebih cepat, dia memasukkan ketiga maluannya ke dalam mulutnya dan mulai memberinya pekerjaan pukulan. Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian masih menonton TV. Meskipun dia ingin meraih kepala Si Fei dan mendorong ketiga maluannya lebih dalam ke mulutnya, Xiao Tian tidak melakukan itu. Detik berubah menjadi menit dan beberapa menit telah berlalu sejak Si Fei memberi Xiao Tian pekerjaan pukulan. Namun, masih belum ada tanda-tanda bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Karena alasan ini, Si Fei menggerakkan kepalanya semakin cepat, berharap Xiao Tian akan segera mengeluarkan spermanya ke dalam mulutnya. Kerja keras Si Fei akhirnya membuahkan hasil saat dia merasakan penis Xiao Tian mengeras. Dia tahu bahwa Xiao Tian telah mencapai batasnya dan akan segera mengeluarkan spermanya. Hal ini membuat Si Fei senang dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya keluar sesegera mungkin. Dan apa yang ditunggunya akhirnya terjadi ketika ayam Xiao Tian mengeluarkan semua sperma yang ada di mulut kecilnya. Setelah dia mengira dia telah mengeluarkan semua spermanya, Si Fei segera meminumnya. Senyuman puas muncul di wajahnya saat kental itu masuk ke tenggorokannya. Saat ini, Liu Ning mulai menggeliat-geliat kakinya. Ekspresi wajah Si Fei saat Si Fei meminum sperma Xiao Tian membuatnya ingin mencicipi spermanya juga. Namun sayang sekali karena Si Fei telah meminumnya. Karena alasan ini, Liu Ning memandang ketiga maluan Xiao Tian dengan mulut terbuka. Si Fei tahu bahwa Liu Ning juga ingin mencicipi ayam Xiao Tian. Itu sebabnya dia melihat ke arah Liu Ning dan mengarahkan jari telunjuknya ke ketiga maluannya.
Meskipun si Fei tidak mengucapkan sepatah kata pun, Liu Ning mengerti maksudnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Liu Ning duduk di sebelah si Fei. Awalnya, dia ingin menjilat atau menghisap ketiga maluan Xiao Tian seperti yang dilakukan si Fei sebelumnya. Namun, saat dia merasakan kedutan jauh di dalam V4 ginanya saat rasa gatal mulai memanaskan tubuhnya. Rasa gatal yang dia curigai dia tahu bagaimana cara memuaskannya setelah melihat penisnya. Liu Ning mulai melepas celana dalamnya. Karena Liu Ning mengenakan rok, dia tidak repot-repot melepas roknya dan langsung berdiri di atas kemaluan Xiao Tian. Xiao Tian, yang sedang menonton TV, memandang Liu Ning ketika dia meraih ketiga maluannya dan meletakkannya di pintu masuk V4 ginanya. Xiao Tian tidak berkata apa-apa dan hanya menatap matanya. Sebenarnya, dia mengira Liu Ning akan memberinya pekerjaan pukulan seperti yang dilakukan si Fei sebelumnya. Xiao Tian hanya tidak menyangka Liu Ning ingin segera berhubungan S3 kilodetik dengannya. Tentu saja, Xiao Tian akan dengan senang hati menyambutnya. Meski mereka baru saja selesai berhubungan beberapa menit yang lalu, namun dia selalu siap berhubungan seks dengan wanita cantik seperti Liu Ning. Sambil masih menatap mata Xiao Tian, Liu Ning mulai menurunkan tubuhnya, menyebabkan ketiga maluannya perlahan memasuki V4 gina merah mudanya. Ketika P3 nis besar Xiao Tian melebarkan V4 ginanya seukuran P3 nisnya, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan berteriak menggoda. Saat ini, Xiao Tian tidak berniat menggerakkan tubuhnya karena dia hanya ingin menikmati sensasi kemaluannya yang diremas oleh vagina ketat Liu Ning. Setelah 10 detik, Liu Ning mulai menggerakkan pinggulnya sambil melingkarkan lengan panjangnya yang ramping di leher Xiao Tian. Segera ruangan itu dipenuhi erangannya. Dan tentu saja, si Fei juga akhirnya berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian. Saat ini, Xiao Tian, Liu Ning, dan si Fei sedang duduk di sofa telanjang di ruang tamu. Tadinya, usai berhubungan intim di kamar mandi, mereka melakukannya lagi di ruang tamu, seolah tak pernah puas dan ingin terus berhubungan intim hingga tak bisa menggerakkan badan lagi. Hufet, hufet, hufet. Liu Ning yang duduk di sisi kanan Xiao Tian menghela napas berat. Saya tidak pernah menyangka hal pertama yang kami lakukan setelah membeli rumah adalah berhubungan seks di kamar mandi dan ruang tamu. Saya juga, si Fei juga tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berhubungan seks segera setelah mereka membeli rumah. Tapi aku tidak menyesalinya, karena rasanya menyenangkan berhubungan S3 kilodetik dengan adik laki-laki. Liu Ning kemudian memandang Xiao Tian dan berkata, saya bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa memiliki stamina sebanyak itu? Yah, karena aku berlatih setiap hari. Xiao Tian langsung menjawab, aku bahkan masih bisa melanjutkan perjalanan jika kamu mau. Tidak, terima kasih. Cukup untuk hari ini. Liu Ning percaya jika dia berhubungan S3 kilodetik lagi dengan Xiao Tian, dia tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya lagi nanti. Bahkan V4 ginanya masih perih karena berhubungan seks lebih dari 1 jam. Meski Liu Ning masih ingin merasakan kenikmatannya, namun ia yakin vaginanya sudah tidak tahan lagi. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak berhubungan S3 kilodetik lagi dengan Xiao Tian hari ini. Xiao Tian kemudian memandang si Fei dan bertanya, bagaimana denganmu? Sama nih, kalau kamu mau berhubungan seks lagi denganku, kamu harus menunggu sampai besok, karena vaginaku masih perih. Sakit sekarang. Si Fei juga berpikir bahwa V4 ginanya tidak akan tahan lagi jika dia berhubungan S3 kilodetik lagi dengan Xiao Tian. Itu sebabnya dia menolak. Karena si Fei dan Liu Ning tidak ingin berhubungan seks dengannya lagi, Xiao Tian memutuskan untuk menonton TV. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang mau repot-repot mengenakan pakaian dan hanya menonton TV sambil masih telanjang. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa kusadari waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena alasan ini, Xiao Tian memutuskan untuk pulang. Setelah Xiao Tian sampai di rumah, dia segera menuju ke kamarnya dan mengganti pakaiannya. Karena lelah setelah berhubungan seks dengan si Fei dan Liu Ning selama lebih dari 1 jam, Xiao Tian berbaring di tempat tidur dan menutup matanya. Namun tak lama kemudian, bibi dan ibunya tiba-tiba masuk ke kamarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbaring di kedua sisinya. Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu yang penting, maka ia langsung berkata, Ibu, Bibi, lusa saya akan ke Beijing untuk survei lokasi karena saya ingin membuka cabang di sana.
Meskipun Ye Xueyin dan Ye Qingyu tahu bahwa cepat atau lambat Xiao Tian akan pergi ke kota lain untuk membuka cabang, mereka tetap terkejut dengan kata-katanya. Berapa lama? Ye Xueyin bertanya. 2-3 hari. Xiao Tian berpikir 2 hingga 3 hari sudah cukup untuk mensurvei lokasi. Jika terjadi sesuatu dan tiba-tiba dia membutuhkan lebih dari 3 hari kemudian, Xiao Tian hanya perlu menelepon ibu dan bibinya, jadi tidak ada masalah dengan itu. Karena Xiao Tian ingin pergi ke Beijing untuk tujuan bisnis, Ye Xueyin tidak dapat melarangnya. Tetapi kamu harus segera kembali ke rumah setelah menyelesaikan urusanmu. Xiao Tian tahu bahwa ibunya tidak bisa hidup tanpanya, jadi dia juga berniat menyelesaikannya secepat mungkin. Terlebih lagi, dia akan pergi sendiri nanti, jadi tidak ada gunanya tinggal lama. Baiklah, aku akan kembali secepat mungkin. Bagus, kata Ye Xueyin sambil tersenyum bahagia. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Ye Qingyu bertanya tiba-tiba. Saya pernah tinggal di Beijing selama beberapa tahun, jadi saya dapat membantu Anda mensurvei lokasinya. Benar, Tian, biarkan Qingyu menemanimu. Dengan bantuan adik perempuannya, Ye Xueyin tahu bahwa bisnisnya akan selesai lebih cepat. Semakin cepat urusannya selesai, semakin cepat dia bisa bertemu putranya lagi. Itu sebabnya dia langsung menyetujui saran adiknya. Xiao Tian tiba-tiba teringat beberapa bulan lalu, bibinya tinggal di Beijing selama beberapa tahun. Hal ini membuat Xiao Tian yakin jika bibinya menemaninya, dia akan mendapatkan tempat yang strategis untuk cabang perusahaan. Tidak ada alasan untuk menolaknya karena dengan ditemani bibinya, pekerjaannya akan jauh lebih mudah. Tidak hanya itu, ditemani oleh seorang wanita cantik juga merupakan hal yang baik. Dengan begitu, pekerjaannya tidak hanya akan lebih mudah, tapi dia juga bisa menghabiskan waktu berduaan dengan bibinya yang cantik. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi Xiao Tian. Karena alasan ini, Xiao Tian menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Sempurna, dengan begini, aku bisa mesra dengan bibi di Beijing setiap hari nanti." Karena dia akan bepergian dengan bibinya, Xiao Tian tiba-tiba berpikir bahwa bisnisnya di luar kota akan menarik. Dia tiba-tiba menantikannya. Kemudian Xiao Tian mencium kening ibu dan bibinya sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, ini sudah larut. Ayo tidur." Tidak, Ye Xueyin segera memeluk pelukan putranya. Baiklah, seperti kakak perempuannya, Ye Qingyu juga memeluk lengan keponakannya sebelum menutup matanya seolah-olah memeluk lengannya adalah sesuatu yang harus dia lakukan sebelum tidur. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, setelah Xiao Tian sarapan bersama ibu dan bibinya, dia langsung berangkat ke perusahaannya untuk bekerja karena dia akan pergi beberapa hari kemudian. Xiao Tian tidak ingin pekerjaannya menumpuk setelah kembali dari Beijing nanti, itu sebabnya dia bekerja sangat keras dan tidak mencoba merayu Lin Xingxue atau Si Fei. Karena terlalu fokus pada pekerjaannya, ia bahkan lupa makan siang. Ia baru mengingatnya saat cacing di perutnya sedang melakukan konser. Ini sudah jam 17. Karena hampir waktunya makan malam, Xiao Tian memutuskan untuk tidak makan dan terus bekerja. Sebentar lagi waktu kerja telah usai. Si Fei dan Lin Xingxue menuju ke kantornya dan mengetuk pintu. "Masuk," jawab Xiao Tian sambil masih bekerja. "Adik kecil, sudah waktunya berangkat." Si Fei menghentikan kata-katanya ketika dia menyadari Xiao Tian sedang bekerja dengan serius. Si Fei segera melihat ke arah Lin Xingxue. Saat ini, mereka ragu apakah mereka harus pulang bersama Xiao Tian atau tidak. Tentu, mereka ingin pulang bersamanya, tetapi setelah melihatnya sibuk dengan pekerjaannya, Lin Xingxue dan Si Fei tidak tahu harus berbuat apa. Karena Si Fei dan Lin Xingxue tidak ingin mengganggu Xiao Tian, kali ini mereka memutuskan untuk pulang sendiri. "Adik, kita pulang dulu," kata Si Fei. "Tunggu." Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju mereka. "Ayo pulang bersama." Setelah saling memandang selama 2 detik, Lin Xingxue dan Si Fei menganggukkan kepala. Setelah mengantar Lin Xingxue pulang dan tentu saja, berciuman penuh gairah dengannya selama beberapa detik, Xiao Tian mengantar Si Fei pulang. Xiao Tian tidak segera pulang, karena dia ingin menghabiskan waktu bersama Liu Ning. "Ninger, aku datang menemuimu." "Xiao Tian." Liu Ning sangat terkejut saat melihat Xiao Tian di rumahnya. "Apakah kamu datang ke sini setelah meninggalkan perusahaan?" Karena Xiao Tian masih mengenakan pakaian formal, Liu Ning mengira Xiao Tian tidak pulang setelah keluar dari perusahaan.
Tentu saja hal ini membuatnya senang karena dengan ini dia tahu bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya. Xiao Tian mencium keningnya dan tersenyum. Ya, karena aku sangat merindukan Ningerku. Wajah Liu Ning tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Ayo duduk di ruang tamu. Baiklah, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Saat Xiao Tian dan Liu Ning sedang berbicara di ruang tamu, Si Fei menuju ke kamarnya sebelum akhirnya mandi. Ninger, saya akan pergi ke Beijing besok selama 2 hingga 3 hari. Saya ingin survei lokasi karena saya ingin membuka cabang di sana. Alasan Xiao Tian tidak segera pulang adalah karena dia ingin memberitahu Liu Ning bahwa dia akan pergi ke Beijing besok. Xiao Tian tidak ingin Liu Ning berpikir bahwa dia telah melupakannya hanya dalam beberapa hari. Itu sebabnya dia memutuskan untuk memberitahunya sebelum pulang. Benar-benar, Liu Ning sangat senang saat mengetahui bahwa Xiao Tian ingin membuka cabang. Itu berarti perusahaannya berkembang dengan sangat baik. Saya senang perusahaan Anda akan membuka cabang di kota lain. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya karena saya akan selalu mendukung Anda. Terima kasih, sebenarnya, Xiao Tian sudah menduga Liu Ning akan mengatakan hal seperti itu karena dia bukan orang yang melekat. Apakah Anda ingin sesuatu? Tidak, Liu Ning menggelengkan kepalanya. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri dan kembali dalam keadaan utuh sudah cukup bagiku. Meskipun Xiao Tian tidak jatuh cinta padanya, tetapi setelah mendengar kata-katanya, hatinya terasa hangat. Dia kemudian memeluknya dan berkata, aku akan melakukannya. Karena aku tidak ingin membuat Ningerku khawatir. Setelah Xiao Tian menghentikan pelukannya, dia langsung bertanya, jadi, kamu akan pergi dengan siapa? Dengan bibiku. Xiao Tian berpikir dia tidak perlu berbohong padanya karena dia yakin dia tidak akan curiga pada bibinya. Dia dulu tinggal di Beijing beberapa bulan yang lalu, jadi dia akan sangat membantu nanti. Seperti dugaan Xiao Tian, Liu Ning tidak merasa curiga pada bibinya. Bagus, dengan ditemani bibimu, semuanya akan berjalan lancar. Tidak lama setelah itu, Si Fei selesai mandi. Setelah mengenakan pakaian, dia menuju ke ruang tamu karena dia juga ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Tian. Seperti ini, Xiao Tian, Si Fei, dan Liu Ning berbicara selama beberapa menit sebelum akhirnya Xiao Tian kembali ke rumah. Tentu saja, Xiao Tian melakukan ciuman penuh gairah dengan mereka sebelum pulang, karena dia tidak akan bisa mencium mereka dalam 2 atau 3 hari ke depan. Setelah Xiao Tian sampai di rumah, dia segera mandi. Karena Xiao Tian harus mempersiapkan segalanya, dia tidak menghabiskan waktu bersama ibu dan bibinya. Semuanya sudah siap. Xiao Tian, yang sedang berbaring di tempat tidur, merenung. Karena Xiao Tian telah memesan kamar hotel sebelumnya, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Oleh karena itu, Xiao Tian berniat untuk tidur karena besok dia harus bangun pagi. Seperti biasa, saat Xiao Tian hendak tidur, seseorang mengetuk pintunya. Masuk, Xiao Tian sedikit terkejut saat dia hanya melihat ibunya. Namun, dia segera mengerti bahwa bibinya ingin memberi ibunya kesempatan untuk berduaan dengannya sebelum dia pergi ke Beijing. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian mengetuk tempat tidur di sebelahnya dan berkata, kemarilah, ibu. Setelah Ye Xueyin berbaring di sisi kanan Xiao Tian, dia menatapnya dan berkata, Tian, aku akan sangat merindukanmu. Xiao Tian meraih pinggang ibunya dan meletakkannya di dadanya. Aku juga, tapi kamu harus menanggungnya karena ini demi urusanku. Tidak, Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Ye Xueyin ingin pergi ke Beijing bersamanya karena dia tidak ingin berpisah dari putranya, tapi dia takut akan mengganggu pekerjaannya nanti. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk menunggunya di rumah. Xiao Tian hanya bisa menghela nafas saat melihat ekspresi wajahnya. Jangan sedih, Bu. Aku akan segera pulang setelah pekerjaanku selesai. Benar-benar, Ye Xueyin bertanya. Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Jangan biarkan ibu menunggu terlalu lama karena ibu tidak ingin sendirian dalam waktu lama. Ye Xueyin berkata dengan suara sedih. Saya mengerti, jawab Xiao Tian. Malam itu, mereka tidak melakukan hubungan intim dan hanya ingin merasakan hangatnya tubuh masing-masing. Mereka juga tidak banyak bicara, namun tetap saling berpelukan sebelum akhirnya tertidur. Keesokan paginya, Ye Xueyin adalah orang pertama yang bangun. Namun, dia tidak segera bangun dari tempat tidur, sebaliknya, dia terus beristirahat di atas tubuhnya seolah dia tidak ingin berpisah darinya sedetik pun. Detik berubah menjadi menit, tapi Ye Xueyin masih bertumpu pada tubuhnya.
Karena dia tidak akan bisa melihat wajahnya selama 2-3 hari, dia ingin melihat wajahnya dan menyimpannya dalam pikirannya, sehingga ketika dia merindukannya nanti, dia bisa mengingatnya. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian perlahan membuka matanya. Wajahnya tersenyum lembut ketika dia menyadari ibunya telah bangun dan menatapnya dengan saksama. "Selamat pagi ibu." "Selamat pagi," Ye Xueyin menjawab sambil tersenyum. Ketika Xiao Tian ingin mencium keningnya, dia tidak menyangka ibunya lebih cepat darinya. Biasanya dialah yang selalu menciumnya di pagi hari. Namun yang mengejutkannya, sebelum dia sempat mencium keningnya, ibunya mencium bibirnya. Setelah Ye Xueyin menempelkan bibirnya ke bibirnya, dia tidak segera menghentikan ciumannya, sebaliknya, dia terus menekan bibirnya dan menatap matanya. Tentu saja Xiao Tian membiarkan ibunya melakukan apapun yang diinginkannya karena meskipun dia suka mencium wanitanya, dia juga suka dicium oleh kekasihnya. Beberapa detik kemudian, ibunya akhirnya melepaskan ciumannya. Xiao Tian mengira dia akan menyandarkan kepalanya di dadanya lagi, tapi dia salah karena setelah mencium bibirnya, ibunya langsung mencium keningnya. Dan seperti sebelumnya, Ye Xueyin menempelkan bibirnya ke dahinya selama beberapa detik sebelum akhirnya, dia menghentikan ciumannya. Karena Xiao Tian harus mandi agar tidak terlambat ke bandara, dia langsung berkata, "Ibu, aku mau mandi sekarang." "Tian, ayo mandi bersama," karena Ye Xueyin masih belum ingin berpisah dari putranya, dia ingin mandi bersama dengannya. "Baiklah," Xiao Tian menjawab sambil tersenyum.